Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan tryout yang kedua. Baik Ananda, sebelum memulai pembahasannya, silakan dibuka buku catatannya. Cek dulu apakah ketika Ananda mengerjakan TO2 ini jawabannya udah betul atau belum. Nanti bisa dicek yang salahnya yang mana aja. Silakan cek description box, di sana ada keterangan waktu-waktunya gitu. Ya dicek aja. Jadi Ananda bisa skip langsung ke pembahasan soal yang diinginkan. Bunda kasih tahu ya jawabannya, kunci jawabannya. Untuk nomor 1 itu jawabannya adalah 25, nomor 2, 2, nomor 3, 13, nomor 4, 64, nomor 5, 13 cm. Oke, sampai nomor 5 udah bener berapa nih? Coba lanjut ya. Nomor 6, A sama dengan 3. Nomor 7, 9 Oktober 2017. Nomor 8, 80.000 rupiah. Nomor 9, Y sama dengan negatif 2X ditambah 3. Nomor 10, 288 Pi cm pangkat 3. Atau kalau misalkan Ananda substitusi Pi-nya dengan 3,14 atau 22/7, itu nilainya sekitar 905-an lah, 904, 905 cm pangkat 3. Itu ya. Ayo, udah betul berapa? Silahkan cek description box dan dipelajari ya yang masih belum betulnya. Jika melalui video ini masih belum paham, bilang. Oke, kita belajar bareng-bareng nanti. Selamat menyaksikan. Baik, selamat datang di pembahasan TO lagi. Kali ini TO yang kedua. Oke, kita langsung dari nomor 1. Kalau udah nonton video pembahasan TO yang pertama, harusnya udah hatam banget nih. Jika ketemu soal yang kayak gini, yang harus didahulukan yang mana dulu? Yang 3 kuadrat dulu dan perkalian ya, 4 kali negatif 2 kali 2. Baik, tinggal dihitung aja. 3 kuadrat itu 9 dikurangi 4 kali negatif 2 kali 2, negatif 16. Ya kan? Berarti ini sama aja dengan 9 ditambah 16, hasilnya 25. Good. Yang nomor 2, tentukan hasil dari negatif 15 ditambah 7 per negatif 2 dikurangi 2. Berarti ini berapa hasilnya? Kerjakan dulu yang pembilangnya ya. Negatif 15 ditambah 7, negatif 8. Negatif 2 dikurangi 2, negatif 4. Negatif 8 dibagi negatif 4, positif, ingat. Negatif bagi negatif, positif. Berarti ini hasilnya positif 2. Lagi, negatif kurung buka, negatif kurang 10, kurung tutup. Oke, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti ini sama dengan negatif. Negatif 3 dikurangi 10 itu negatif 13. Negatif kurung buka negatif 13 sama dengan jadinya positif ya. Ada negatif kali negatif nih di sini. Jadinya positif 13. Baik, soal selanjutnya, X per 4 sama dengan 16. Kita mau nyari nilai X, berarti ini artinya berapa sih bilangan yang kalau dibagi 4 itu hasilnya 16. Hati-hati, adakah di sini yang jawabnya 4? Jika ada yang jawabnya 4, belum betul, karena kalau kita substitusikan 4 ke X, berarti nanti ini 4 dibagi 4. 1 dong hasilnya, bukan 16. Hati-hati ya. Karena ada angka 4, ada angka 16, bukan berarti langsung dibagi aja gitu ya, karena enak banget 16 bagi 4. Tapi jawabannya adalah gini ya. X per 4 sama dengan 16.
Kita ingin menjadikan X per 4-nya jadi 1X kan, makanya kedua ruas kita kalikan dengan 4. Sedemikian sehingga 4 dan 4-nya bisa kita coret, sederhanakan satu-satu, sehingga didapat X-nya sama dengan 64. Sekarang coba substitusikan ke persamaan awal. Jika X-nya diganti dengan 64, apakah 64 dibagi 16? Ya, betul. 64 dibagi 4 itu adalah 16. Baik, panjang sisi sebuah segitiga adalah 2A. 3A dikurangi 2 cm dan A ditambah 5 cm. Jika kelilingnya 33 cm, maka panjang sisi terpanjang adalah, ingat konsep dari keliling itu adalah penjumlahan semua sisinya. Karena segitiga itu punya 3 sisi, berarti sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Di sini kita nggak tahu kan tepatnya atau nilai asli dari setiap sisinya berapa. Yang ada di soal tersedianya 2A, 3A dikurangi 2, dan A ditambah 5. Nggak apa-apa, substitusiin aja. Misalkan ini sisi yang pertama, ini sisi yang kedua, ini sisi yang ketiga. Oke, disubstitusikan. Sisi yang pertamanya 2A, sisi yang keduanya 3A dikurangi 2, sisi yang ketiganya A ditambah 5. Dijumlahkan ya, karena ini penjumlahan bisa langsung aja. 3A ditambah 2A ditambah A, 6A. Negatif 2 ditambah 5, positif 3. Tadi kelilingnya di soal diketahui 33 cm. Berarti ini bisa kita isi dengan 33 kan? Ngeganti kelilingnya. Terus aljabar sekarang kedua ruas dikurangi dengan 3. Sedemikian sehingga nanti ini bisa habiskan ya 0. Didapat 30 sama dengan 6A. Kemudian kedua ruas dibagi 6, didapat hasilnya, ini bisa dicoret ya, A-nya itu sama dengan 5. Nah, A-nya udah ketemu 5 kan, tapi tadi kita belum tahu si panjang sisi sebenarnya berapa, karena di sini yang ditanyakan adalah panjang sisi terpanjang. Kalau dalam bentuk aljabar tadi kan belum ketahuan ya berapa-berapanya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu panjang setiap sisi yang sebenarnya. Tadi sisi yang pertama itu adalah 2A. Ya kan? Sisi yang pertama itu 2A. Berarti A-nya udah diketahui tadi 5. Substitusikan jadinya 2 kali 5 sehingga didapat sisi yang pertama itu panjangnya 10 cm. Sisi yang kedua itu tadi di soalnya berapa? Ini ya, 3A dikurangi 2. Berarti A-nya substitusikan 5 dikurangi 2 sama dengan 15 kurangi 2 sama dengan 13. Sisi yang terakhir itu tadi A plus 5 ya. A-nya ganti dengan 5 tambah 5 sehingga didapat 10 cm. Nah, sekarang coba dibandingkan mana yang lebih panjang. Sisi pertama yang panjangnya 10 cm, sisi kedua yang panjangnya 13 cm, atau sisi ketiga yang panjangnya 10 cm. Yang mana ayo? Nah, ini ya ternyata sisi kedua yang paling panjang, yaitu sepanjang 13 cm. Seperti itu. Baik, soal selanjutnya, suatu fungsi f dinyatakan dengan rumus f fungsi dari x sama dengan 3x dikurangi 1. Jika f fungsi dari a plus 1 itu adalah 11, maka nilai a adalah, nah, di sini Bunda ingatkan lagi ya, rumus fungsinya itu adalah 3x dikurangi 1. Kalau misalkan nih, misalkan aja, Bunda mau nyari nilai fungsi ini jika x-nya itu adalah sama dengan 2. Berarti kan 3 kali 2 dikurangi 1, gitu kan?
3 kali 2 6, 6 kurangi 1 5 gitu. Nah, di soal di sini diketahui f fungsi dari a plus 1 itu adalah 11. F fungsi dari a plus 1 itu adalah 11. Nah, kita cari dulu nilai dari f fungsi dari a plus 1 dengan mensubstitusikan a plus 1 ke dalam rumus fungsi yang tadi yang awal. Jadinya kan f a plus 1 itu adalah 3, x-nya, x yang ini diganti jadi a plus 1 dikurangi 1 gitu kan, sama dengan, sorry tadi 11 ya, sama dengan 11, ini di soalnya 11. Terus sifat distributif, jadinya 3a ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 11. 3a ditambah 2 sama dengan 11. Kemudian kedua ruas dikurangi 2 sehingga didapat 3a sama dengan 9. Oke, ini habis ya. Karena 2 kurangi 2 0 sehingga didapat 3a aja sama dengan 9. Kemudian kedua ruas dibagi 3 bisa kita coret, didapat deh A-nya sama dengan 3. Selesai. Selanjutnya tentang barisan aritmatika. Nah, di sini sebenarnya bisa sih manual ya, tapi siapa tahu aja ada yang penasaran cara pakai barisan aritmatikanya gimana. Kita identifikasi dulu ya. Di sini A-nya berapa? A-nya itu 2,1 juta. B-nya B itu beda ya. Jadi U2 dikurangi U1. Ini kan A atau U1, ini U2. Nah, B itu adalah U2, berarti 1,95 juta dikurangi 2,1 juta. Berapa? Gitu kan? Berarti negatif 0,15. Ya kan? Atau biar lebih gampang kita pakai uang aja ya, satuan uang aja biar kelihatannya enak gitu. 2,1 juta itu kan 2.100.000, berarti ini 1.950 dikurangi 2.100.000. Kan enak ya kalau uang. Berarti bedanya itu adalah negatif 150.000. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah pada hari keberapa sih, tanggal keberapa sih uang Rere ini akan habis. Jadi kan uangnya itu selalu berkurang 150.000. Ya. Berkurang 150.000. Kayak gitu kan. Nah, pada hari keberapa uang Rere ini akan habis? Berarti kita nyari N. Suku keberapa sih uangnya itu menjadi 0 gitu kan? Berarti karena kita mau ketika UN-nya itu menjadi 0, berarti yang diketahui lagi adalah UN-nya itu sama dengan 0. Jadi N-nya itu berapa ketika U-nya itu 0. Gitu ya, bisa dipahami ya. Ingat, rumus UN dari barisan aritmatika adalah A-nib A ditambah N dikurangi 1 kali B. Oke, karena kita nyari N itu suku keberapa ketika U sekiannya 0, berarti UN-nya kita tulis 0 sama dengan A-nya tadi 2.100.000 ditambah N-nya yang ditanyakan ya, N dikurangi 1 dikali bedanya negatif 150.000. Ini dikali ya, biar kelihatan 150.000. 0 sama dengan 2.100.000, karena ini perkalian, jadinya sifat distributif yang main di sini ya. N kali negatif 150.000, negatif 150.000. N ini negatif 1 kali negatif 150.000, berarti ditambah 150.000 aja, gitu kan ya. Oke, 0 sama dengan ini dijumlahin ya, 2.100.000 ditambah 150.000, 2.250.000
Ini kan positif kali negatif ya, jadinya dikurangi 150.000 N. Terus kedua ruas ditambah 150.000 N. Bunda langsung tulis aja ya, jadinya 150.000 N. Bentar, takut bingung. Jadi kedua ruas ditambah 150.000 N ditambah 150.000 N, jadinya kan 0 tambah 150.000 N, ini 150.000 N sama dengan ini, habis kan jadi 0 ya, jadinya sisanya 2.250.000 N nya berarti 2.250.000 dibagi 150.000, 4 nolnya boleh dicoret, 225 dibagi 15 sama dengan 15. Berarti uang Rere itu 0 menjadi 0 atau habis ketika hari ke-15 dari tanggal 25 September. Oke. Berarti 25 September ditambah, karena U1 nya tuh ini gitu, 25 September, jadinya ditambahnya 14 hari karena hari ke-15 berarti 14 hari setelah 25 September gitu kan. Nah karena September itu ada 30 hari, berarti ini sama aja dengan 30 September ditambah 9 hari, ya enggak? Berarti sama aja dengan 9 Oktober. Tahun berapa ini di soalnya? Tahun 2017. Gitu, itu secara barisan aritmatika. Kalau kalian mau manual boleh, tidak ada yang melarang. Oke, soal selanjutnya, perbandingan uang Amir dan Budi adalah 2:3. Sementara itu, perbandingan uang Budi dan Cici adalah 4:5. Jika jumlah uang mereka bertiga adalah 350.000, maka berapa banyaknya uang Amir? Oke, kita tulisin dulu ya. Amir banding Budi itu 2:3. Tapi Budi banding Cici itu 4:5. Di sini kita menemukan suatu konflik di mana Budinya itu beririsan. Beririsan tuh artinya nempel di Amir, nempel di Cici gitu. Nah, tapi angkanya beda kan ketika dibandingkan dengan Amir, Budi itu 3 nilai perbandingannya. Ketika dibandingkan Cici, Budi itu nilai perbandingannya 4. Nah, berarti di sini tantangannya adalah kita harus menyejajarkan si perbandingan ini. Kalau ini kan perbandingannya bertingkat, kita harus sejajarkan, Budinya harus di satu angkakan. Berarti cari KPK dari 3 dan 4. Berapa? Kelipatan terkecil dari 3 dan 4. Berapa? 12 kan? Nah, kita harus menjadikan Budi ini angkanya menjadi 12. Oke. Nah, berarti perbandingan yang pertama yang dengan Amir, karena si 3-nya ini harus dijadikan 12, berarti perbandingan yang pertama dikali 4. Terus perbandingan yang kedua, biar Budinya jadi 12, berarti yang 4-nya dikalikan 4 dan 5-nya dikalikan 3. Sedemikian sehingga nanti didapat perbandingannya jadi sejajar. Yang Amir jadi 8, yang Budi jadi 12, yang Cici jadi 15. Gitu ya. Nah, jumlah uang mereka adalah 350.000. Yang ditanyakan adalah uangnya Amir ada berapa? Amir itu nilai perbandingannya 8 ya. Oke, caranya banyak sebetulnya. Boleh pakai aljabar. Jadinya misalkan
nilai uang Amir yang sebetulnya itu 8x kan, nilai uang Budi yang sebenarnya 12x, nilai uang Cici yang sebenarnya 15x. Ketika dijumlahkan ternyata 350.000. Ya, ada di sini. Berarti 8x tambah 12x tambah 15x, 35x sama dengan 350.000. Berarti kedua ruas dibagi 35, didapat x-nya 10.000. Yang ditanyakan adalah uang Amir. Uang Amir tadi sudah kita misalkan yaitu 8x. Oke, jadinya 8 x-nya substitusikan 10.000. Berarti uang Amir adalah 80.000. Atau ada juga yang udah udah ngerti konsep perbandingan akan dengan mudah nyari uang Amir itu adalah karena Amir itu bagiannya 8 per keseluruhan perbandingannya 35 dikali 350.000. Boleh juga kayak gitu. 10.000, 8 kali 10.000, 80.000. Boleh pakai cara yang mana aja yang lebih make sense untuk kalian. Oke? Sip. Soal selanjutnya, persamaan garis lurus yang melalui titik 0,3 dengan gradien negatif 2 adalah, Bunda kasih dua cara ya di sini pakai rumus umum. Karena di sini udah diketahui M-nya sama dengan negatif 2. Karena sudah diketahui di sini gradien atau M-nya sama dengan negatif 2 dan garis tersebut melewati 0,3, koordinat titik 0,3, ini mah gampang sih. Kita kalau pakai cara Bunda ya, pakai rumus umum, kita cari C-nya aja. Cari C dulu. Pakai Y sama dengan MX plus C. Y-nya masukin 3 sama dengan M-nya negatif 2, X-nya 0 ditambah C. 3 sama dengan 0 ditambah C, 3 sama dengan C. Udah 2. Langkah kedua dan langkah terakhir adalah buatlah rumus persamaannya dari garis ini yang gradiennya M dengan C-nya 3, tinggal substitusikan M dan C ke Y sama dengan MX ditambah C. Jadi Y sama X-nya nggak usah, biarin aja. Jadinya Y sama dengan negatif 2X ditambah 3. Udah selesai. Cara yang kedua, pakai rumus, ini cara 2 ya. Ini cara 1. Cara yang kedua itu pakai rumus yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y-nya biarin, Y1-nya masukin yang ini. 3 sama dengan M-nya negatif 2 kali X dikurangi X1-nya 0. Y dikurangi 3 sama dengan negatif 2X ditambah 0 kan ya, ini 0. Y dikurangi 3 sama dengan negatif 2X. Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Sama kan ya? Tuh, mau yang mana aja boleh. Oke, volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah kubus dengan panjang rusuk 12 cm adalah, bayangkan ada sebuah kubus yang rusuknya 12 cm. Di dalamnya ada sebuah bola. Jadi bolanya itu
pas banget gitu ya, nempel banget sama si kubusnya. Ya gitulah ya, anggap aja ini bolanya bagus banget. Itu ada bola yang nempel banget sama kubusnya, jadinya plok ketiplok gitu, ada di dalam kubusnya pas. Nah, berarti karena panjang rusuk dari kubus ini 12, berarti kan di sini juga 12 ya, 12 gitu kan. Berarti kita juga bisa tahu kalau diameter bolanya juga 12, ya kan? Diameter bolanya 12. Ya udah, berarti volume maksimal bola yang bisa dimasukkan ke dalam kubus tersebut adalah bola dengan diameter 12 cm. Kita cari aja volume bolanya berapa yang punya diameter 12 cm. Rumus volume bola kan 4/3 V R pangkat 3, ya kan? Oke, 4/3, ini V-nya bunda biarin aja ya, V R-nya 6 berarti ya, karena D-nya 12, berarti R-nya 6. Terus udah dicoret, coret, dapat 2 kali 4 8, 8 kali 3 6, V gitu kan. 36-nya dari sini. 8 kali 3 6, 240 ditambah 48, 288 V ya. Udah selesai. Kalau mau dimasukin nilai V-nya misalkan 3,14 atau 22/7 boleh.